Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau manusia pertama adalah Nabi Adam dan Hawa? Pasti dong, awalnya cuma ada satu bahasa. Tapi kok sekarang ada ribuan bahasa di dunia ini ya? Ayo kita bahas bareng-bareng dari sisi sejarah, sains, dan tentu saja logika. Yuk, kita mulai. Kalau kita lihat dari sisi kepercayaan agama, Nabi Adam dan Hawa adalah manusia pertama, dan mereka tentu punya satu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Beberapa ulama menyebut bahasa itu adalah bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahasa surga, yang kita sendiri nggak tahu bentuk aslinya. Tapi teman-teman, ilmu pengetahuan juga punya pendekatan yang menarik loh. Menurut para ahli bahasa dan antropologi, manusia mulai bisa bicara secara kompleks sekitar 50.000 tahun yang lalu, yang disebut era Great Leap Forward. Nah, dari satu kelompok kecil manusia ini, bahasa pertama mulai berkembang. Tapi, kenapa bisa jadi ribuan bahasa? Kalau kalian pernah dengar kisah Menara Babel dalam kitab-kitab Samawi, manusia dulu katanya ingin membangun menara tinggi sampai ke langit. Tapi Tuhan lalu menghentikan mereka dengan cara yang unik, mengacaukan bahasa mereka. Jadi mereka nggak bisa saling mengerti, dan akhirnya berpencar. Dari sudut pandang agama, inilah awal mula terjadinya perbedaan bahasa. Menarik banget kan teman-teman? Nah, sekarang kita lihat dari sisi ilmiah ya. Menurut Etnologu 2023, ada lebih dari 7.100 bahasa yang masih digunakan di dunia saat ini. Tapi kok bisa? Jawabannya, isolasi geografis dan evolusi bahasa. Misalnya, saat manusia mulai bermigrasi ke berbagai belahan dunia, mereka terpisah oleh gunung, laut, gurun, dan waktu. Bahasa pun berubah-ubah, menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya. Contohnya nih, bahasa Latin di zaman Romawi kuno sekarang pecah jadi berbagai bahasa seperti Spanyol, Italia, dan Prancis. Ini disebut sebagai divergence dalam ilmu linguistik. Jadi dari satu akar bahasa bisa muncul puluhan bahkan ratusan turunan bahasa. Teman-teman, bahasa itu hidup loh. Kita aja sekarang udah banyak nyampur pakai bahasa Inggris. Scrolling, nge-like, bahkan cringe. Bahasa berubah karena pengaruh budaya, teknologi, perdagangan, sampai media sosial. Dulu nggak ada kata internet, sekarang semua orang ngerti. Ada juga bahasa yang punah. Menurut UNESCO, satu bahasa punah setiap 2 minggu. Jadi bahasa nggak cuma bertambah, tapi juga bisa hilang. Yuk kita bahas beberapa fakta menarik. Negara dengan bahasa terbanyak, Papua Nugini, lebih dari 800 bahasa. Bahasa paling banyak digunakan di dunia, Mandarin, lebih dari 1 miliar penutur. Bahasa paling banyak dipelajari sebagai bahasa kedua, bahasa Inggris. Bahkan, ada bahasa yang cuma punya 12 huruf, kayak bahasa Rotokas di Papua Nugini. Dan ada yang punya sampai 80 suara konsonan, kayak bahasa So di Afrika. Semua fakta di video ini diambil dari sumber terpercaya, antara lain ethnologu.com. Untuk data jumlah bahasa UNESCO, Atlas of the World's Languages in Danger. Untuk info bahasa punah National Geographic dan jurnal linguistik. Untuk sejarah bahasa, The Cambridge Encyclopedia of Language oleh David Crystal. Jadi tenang, semua yang kita bahas ini berdasarkan penelitian, bukan karangan ya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan, kenapa bahasa di dunia bisa sebanyak itu? Semua berawal dari satu, lalu menyebar dan berubah. Kira-kira, menurut kamu, bahasa apa yang paling menarik? Atau kamu bisa bahasa daerah apa aja? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu tentang hal-hal menarik di sekitar kita. Sampai jumpa di video fakta selanjutnya. Bye-bye teman-teman.